Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Anak-anak yang Ibu sayangi, yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Pembelajaran ini ada pada bab 6 kelas 3 SD Al-Mustaqim. Baiklah, kita mulai materi pembelajaran hari ini. Anak-anak, Nabi Syuaib alaihi salam berasal dari suku Madian. Suku Madian merupakan orang-orang yang tinggal di daerah bernama Ma'an. Daerah tersebut berada di pinggiran negeri Syam. Saat ini, negeri Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang, karena kota mereka merupakan tempat persinggahan para kafilah dagang. Maka di sana berkumpul orang-orang berdagang atau para pedagang, sehingga wajar apabila kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai seorang pedagang. Namun sayangnya kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan oleh kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Artinya, misalkan ada orang yang ingin membeli jeruk 1 kilo, maka mereka akan mengurangi jeruknya 2-3 biji atau lebih, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara berbuat curang. Nah, Nabi Syuaib pun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Madian. Nabi Syuaib menyeru kepada mereka untuk menyembah Allah dan tidak berbuat curang. Nabi Syuaib alaihi salam melarang mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib alaihi salam mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Nah, kisah tersebut ada di dalam surat Hud ayat 85. Bagaimana Nabi Syuaib berkata kepada kaum Madian untuk
untuk selalu jujur, untuk tidak merugikan manusia lain dalam berdagang. Ayatnya bunyinya seperti ini. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'akum bayyinatun mir rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Artinya, wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nabi Syu'aib mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang telah Allah berikan untuk mereka. Nabi Syu'aib mengajak mereka untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Namun, kaum Nabi Syu'aib tetap tidak mau mengikuti ajakan Nabi Syu'aib. Bahkan mereka mengejek Nabi Syu'aib, mengancam Nabi Syu'aib dengan berkata-kata yang kasar. Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Mereka mengejek Nabi Syu'aib, menentang Nabi Syu'aib. Lalu Nabi Syu'aib pun berkata, dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Maka kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib mereka tolak dan mereka tentang. Sedangkan Nabi Syu'aib alaihissalam telah bersabar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mereka mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah karena mereka menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah tentang Nabi Syu'aib alaihissalam dan juga kaum Madian yang ingkar. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu jujur dan tidak berbuat curang, untuk selalu taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, itulah materi pembelajaran hari ini. Ibu berdoa semoga materi yang telah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan kalian praktikkan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tidak berikan tugas untuk pembelajaran hari ini ya. Semangat belajarnya! Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk, tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.